الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. Berselindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami yang mewahyukan kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Sesungguhnya Allah dengan hamba-hambanya Maha teliti lagi Maha melihat. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran itu kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Dan sebagian mereka zalim terhadap diri mereka, dan sebagian mereka mengambil Al-Quran secara pertengahan, dan sebagian mereka menerima Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dengan secara keseluruhan atas izin Allah. Demikianlah siapa yang mengamalkan Al-Quran, demikian itu mereka mendapat karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Fatir ayat 31-32. Bapak-bapak, abangku dan kami hormati, ibu-ibu sedang jamaah tarawih yang sama-sama kami muliakan. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Tidak ada yang pantas kita puji melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini, malam nan kalimubalih, insyaallah kita melaksanakan salat tarawih. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga Allah sudah memberikan awak rezeki. Kerana adalah titihlah makanya awak lagi aman rasa hidup itu. Lu kalau nak ada titih, macam-macam tingkah orang. Kalau titih tidak ada. Kalau titih yang dibukakan Allah rezeki itu ada, insyaallah itu akan aman, beribadah bisa dengan nyaman, bersemangat awak dalam beribadah. Hidup awak tidak bercampur antara halal dengan haram. Lainan halal semua pakai dalam hidup awak supaya hal-hal yang halal itu akan mendorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada yang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah rahimakumullah.
syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Quran oleh Allah di bulan Ramadan, pertama sekali. Gunung Al-Quran diturunkan Allah untuk jadi petunjuk bagi awak, untuk jadi petunjuk bagi awak, menjadi tuntunan dalam hidup awak. Siap nalai berpegang teguh dengan Al-Quran, siap nalai mengamalkan Al-Quran, mengarajukan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Qulna bitu minha jami'a, tinggallah kalian di permukaan bumi, kata Allah. Fa imma ya'tiyannakum minni, aku turunkan kepadamu petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. Siapa lain mengikuti petunjuk yang diturunkan Allah, tidak akan takut hidup di dunia itu. Walahum yahzanun, dan hendaklah kamu bersedih meninggalkan dunia kedua. Bila nyolah dipanggil oleh Allah, nyo bahagia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan awak itu iku anakno patuh-patuh selah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada awak. Al-Quran, Allah menjadikan petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu adalah alat pembeda, membedakan nama yang halal, nama yang haram. Dan dijadikan dalam itu, kuna halal yang boleh dipakai, ku haram tidak boleh disentuh. Iku perintah, jualah, ku larangan, tinggallah, ku hak, ambillah, ku batil, jauhilah. Itulah fungsi Al-Quran dalam kehidupan awak. Di ayat lain dikatakan oleh Allah, qulna bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Tinggallah kalian seluruhnya di permukaan bumi. Kata Allah, kebanyakan manusia itu di permukaan bumi itu bermusuh-musuhan antara yang satu dengan yang lain. Itulah kebanyakan dari manusia yang diwarisinya dari anak Nabi Adam sesuatu. Musuh-musuhan, tidak bersapu-sapuan dan segala macam. Seketik masalah tangkap masalah ekonomi. Memang itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, supaya manusia itu memang suku bermusuh-musuhan antara yang satu dengan yang lain. Tidak ingin berjalan damai, tidak ingin berjalan dengan yang benar. Tapi kebanyakan mereka ingin cuma ingin bermusuh-musuhan. Sementara elok, sementara itulah dah sering-sering elok. Antara mintu, jaminan tu, antara anak, orang tua, antara anak, ibu, antara anak, bapak. Nama itu orang-orang yang jauh dari keimanan. Orang-orang yang jauh dari petunjuk Al-Quran. Nyawa bana surang sen. Nanaya menurut bana menurut Allah. Ibu bana menurut Allah. Nanana menurut Allah. Nang menyantu menurut Allah. Tidak berstandarkan kepada Al-Quran. Sekolah hidup awak distandarkan dengan dasar Al-Quran. Tidak karena awak musuh-musuhan. Tapi Allah katakan, ba'dukum li ba'din adu. Tinggal kalian di permukaan bumi, manusia itu di permukaan bumi akan bermusuhan dengan satu dengan yang lainnya. Itulah yang diusahakan oleh setan laknatullah. Setan itu akan tetap berusaha menjadikan awak selalu bermusuh-musuhan. Fa'imma ya'tiyannakum minni, maka adapun kami datangkan kepadamu petunjuk, kata Allah. Hudan, kami datangkan kepadamu petunjuk, yaitu Al-Quran. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa lain mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah, mengikuti Al-Quran dalam hidupnya, fala yadhillu. Orang itu tidak akan sasih hidup di dunia. Fala yadhillu. Orang itu tidak akan sasih hidup di
dunia wala yasqa, dan orang itu tidak akan celaka nanti di akhirat. Jadi Al-Quran itu diturunkan Allah bukan untuk mencelakakan awak, malah untuk menyelamatkan awak, asalkan diikuti, diamalkan. Nama nan suai menawa kerajuan, nama nan di dalam itu nawa tinggalkan. Memang Al-Quran sebagai petunjuk, tapi banyak juga kata Allah di dalam surat Fatir tadi, kami wariskan Al-Quran kepada orang-orang, kepada hamba kami yang kami pilih. Sebagian mereka itu ada yang menolak maaf Al-Quran. Tidak mau aja mengamal Al-Quran. Disuruh salat indah, tiba bulan Ramadan disuruh puasa indah, tiba bagian orang sakit dapat terima zakat, keluaran dan zakat indah, indah ada zakat itu. Suruh sedekah indah, akibat tak mau sedekah, aturan nisa dua pada pengajian, akhirnya jadi pengajian jadwal. Karena dulu sebagian ceramah itu kan tugas ustaz, anak-anak keragian nyopiti. Kalau dia kiamat nyopiti, berarti juga ayat itu. Itu kan kecil orang yang kerdil. Mana yang ustaz itu dari tinggi kemari jalan kaki. Ya ini juga baik. Kemudian ustaz itu menyampaikan ilmu di hadapan awak. Ilmu yang ada PN itu bin salah bin sini kepada kan indah. Lamu nya baraja. Semenambo kanda nanti Allah. Kami sekolah prabe. Beliau sekolah prabe, aku sekolah prabe lo. 6 tahun di prabe. Beliau sambung kajarian, ambo sambung ke STIK Padang. Ambo kuliah di STIK Padang itu 7 tahun. Kalau zaman orang mau kenal ustaz dia 7 tahun mana kuliah. Ndak mau loh. Awak khusus mendalami Al-Quran gua. Karena Jawa itu mendalami Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, kemudian belajar qiraat sab'ah, belajar tajwid, belajar menghafal Al-Quran. Itu yang difokuskan di sini. Ini panjang kalau Jawa di sini. Salah satu panjang pun semua dibunuh Al-Quran sama 10 kuliah itu Al-Quran lebih. Nah, kalau sepanjang pun semua dibunuh untuk kuliah 7 tahun. Khusus Al-Quran saja. Kuli-kuli aja lebih. Kenapa? Kalau masuk ibadah mempelajari Al-Quran gua, sambuh salah-salah itu, sambuh tafsir. Jadi nak kata yang kau lo kabar begitu banyaknya. Tapi kalau Jawa itu dipelajari. Minimal kemudian untuk diri awak. Kemudian kau sampaikan kepada umat Islam itu sendiri yang standarnya pegangan hidupnya adalah Al-Quran. Walaupun Al-Quran membawa orang kepada hidayah, tapi kata Allah banyak orang yang tidak mau menerima Al-Quran. Faminhum zalimun li nafsi, orang namanya dirinya waktu di dunia. Orang tidak mau mengajarkan perintah apa itu kan sama semuanya diri. Tidak ada dilarang sendiri dikatakan mania diri, meninggalkan diperintah saja disuruh masalah, tak mau salat. Itu mania diri. Bapak dikatakan mania diri. Sekali salat tinggal awak jadi dosa oleh Allah. Dosa itu bukan sekedar ditulis bapak berdosa, bukan itu. Tapi dosa nawak dapean, man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dosa nawak ditunggukan Allah kawa kadang-kadang tidak mematuhi perintahnya. Nyoka dibalik, jua dibalik, jua azab, jua hukuman. Abilo dihukumnya nanti di akhirat. Kalau tidak percaya mati lagi. Telepon kami. Awak datang sama membaca ayat Al-Quran gitu. Awak disuruh percaya dengan Al-Quran.
Picayo ke Al-Quran itu adalah rukun iman nang katigo. Rukun iman yang pertama, yakin dan percaya kepada Allah. Rukun iman yang kedua, yakin dan percaya kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga, yakin dan percaya terhadap Al-Quran. Maksud Al-Quran itu bukanlah perkataan manusia, tapi itu adalah perkataan Allah. Siapa itu yang menciptakan awak, yang mengakhiri rezeki, yang menyehatkan dakwah bagi yang tarui, nama jago diri awak dari fitnah dunia. Apalagi kini kan, kalau bukanlah dijago oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak assalamualaikum di dunia. Bahwa orang banyak yang dirasuki oleh setan, menghalalkan darah orang yang diharamkan untuk dibunuh, menghalalkan harta yang diharamkan oleh Allah. Kini yang terang ada, orang korupsi 2,5 T. Saya pernah menceritakan TV ini. Sesuatu orang jutaan korupsi, berapa jutaan. Kini orang korupsi T di luar. Triliun. Oleh bagian berbuat bunta. Panua Sumatera Barat. Mantan orang korupsi ini. Korupsi nanti segitu. Mendangasan takak berdua. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan TT, jangan juta-jutaan. 100 rupiah itu orang talonsong tadi dia wa anta dan nanti pada masa 100 rupiah kepada anak. Kalau kini 200 rupiah, 500 rupiah ketik yang ketik ini 500 rupiah itu orang talonsong bawa nanti di akhirat diantarkan. Eko miliaran, triliunan malah. Masya Allah, ala orang kini wah. Begitu ulanglah dirasuki oleh setan laknatullah. Seluruh keluarganya bangga menikmati yang arah turun tak delik halal. Karena eleh halal itu. Karena haram. Jangan jadi haram. Subhat saja dekat Nabi nya dia. Subhat saja orang kuat. Kalau bego dia kena betul belanja dia bangga. Dia kena belanja 1 juta seminggu. Tanyawan. Ketiga ni mawar besar. Banyak anak lah. Pakai gerak tulisan dulu. Tulisan kau malah jual. Kalau mantunya nulisnya boleh. Dia tanya itu. Sekali tanya itu peragu. Dari masa piti. Kok tumben loh apa makin piti. Nah biasa 200 seminggu. Berapa seminggu? 200. Ini 1 juta. Panah orang lihat. Harus terpanah awak. Ada bangga loh. Dicari tahu orang deh. Lakin saya mana di sini aja. Bantu saya mana. Bagi dah perlu. 6 minggu kini gua 1 juta di jalan juga boleh. Awak nak tentu dah musuh piti korupsi. Nak dari dah musuh piti haram tadi malam dia. Itu apa hati-hati. Tubuh yang tumbuh dari barang yang haram, makan neraka lah yang berhak memakan tubuhnya. Maka hati-hati awak kan. Awak bukan ini ya sekali saja dia cacok tangka doang kan. Nah kau tengah jawab kan ini aja tu nak. Baik yang tengah jawab. Pada lagi anak berjalan kuasa satu apa dosa. Kalau awak tahu masa itu haram tak sudah. Tapi awak tanya, pakai itulah. Jangan banyak tanya mana. Aku nanti lah tu pakai itulah. Berarti nyalah siap dengan dosa. Apa-apa kau kan hebat daripada ibu kau. Hebatnya. Kalau di pasur nomor ibadah ada waktu. Bambang Musaji anak salat tarawih. Salat tarawih. Dululah ibu. Ambo ada para dua. Kalau bilang sekali lain, nyi apa nama? Kan kau masuk surga kan surang-surang. Musadah aku. Surang-surang suruh gua. Surang-surang. Mengarus di mana? Apa istilah? Atau apa istilah lain? Itu makanya ibu-ibu rami musaji para bapak. Bahagia. Bapak urusan sanggup. Kadang-kadang lah waktu untuk ibadah urusan je lah. Nana ibu-ibu waktu ibadah ya ibadah dulu. Urusan-urusan pikul selesai sudah ibadah. Kamu harus mantun.
Kadang latibo waktu ibadah ditinggalkan urusannya selesai. Tapi kalau disasak ini di dalam rumahnya, ini yang lawa bang, kamu saji. Urusan banyak ya, apa itulah. Begitulah bahayanya. Orang yang menzalimi dirinya surang, indah amuah mengarajukan yang diperintah oleh Allah. Nah, setiap perintah Allah itu wajib buat kerajuan. Kalau jaga semua salah, dimuakan kisah semalam. Kalau dibuat di batas zakat, keluarkan zakat. Dibuat di bulan Ramadan, puasalah. Karena itu adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Bagi ibu-ibu kalau awak bersih, ibu-ibu baik bersih. Disuruh awak pakaian muslim, pakailah pakaian muslim. Jangan pakaian yang lain dipakai. Kadang-kadang kita pakaian muslim lah. Allah kuno ustaz, muslim saya tahu. Itu Allah kamar soal canggih no dunia apa. Saya lihat ustaz di TV macam-macam pakaian orang. Bila Allah kamar pakaian itu. Diurang dari TV itu itulah digalimang dengan setan laknatullah. Yang siap masuk neraka. Awak siap lo masuk neraka. Tentu tidak. Awak kalau masuk neraka bercanda lo. Masuk neraka tidak lo ustaz. Tapi memakainya jadi orang. Jadi lama di awal. Memakai contohan orang jadi itu salah. Awak pakai lo. Saya masuk neraka itu biko ada neraka jangan. Memakai jadi masuk neraka. Jangan lama di awal. Atau orang sebagian setengah orang atau sebagian manusia wa minhum muqtasid mengambil Al-Qur'an ko namana seorang cocok tu salero nsen. Namana cocok salero nsen pakai. Nama indah cocok nyo tinggalkan. Apa Al-Qur'an harus mengikuti atiawa? Kan enggak. Atiawa harus mengikuti Al-Qur'an. Hanya enggak membuat Al-Quran itu harus ikut dengan kehendak. Anak-anak tidak sesuai benar, enggak ada. Contoh banyak kan, supaya pun dari piti, Ustaz mangga piti kerja ke orang. Bapaknya hujan dan dari piti, akhirnya suruh orang menjakai. Kamu harus Ustaz, payah di piti ini, payah namanya itu. Tidak kebaikan yang dia suruh oleh Allah, itu yang ambil tu. Kemudian yang ketiga wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Sebagian mereka itu kata Allah menerima Al-Qur'an secara keseluruhan. Hanya amalkan Al-Qur'an dengan izin Allah. Siapa merelakan umumnya untuk mengamalkan Al-Quran secara keseluruhan, orang pula yang dapat karunia yang besar. Orang pula yang mendapat karunia yang besar. Nanti dia akhirnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Memang nak masukkan surga itu bukan karena amal awak. Adulah katanya ibu, Ustaz. Ada ustaz lain, kalau ustaz itu namanya dia adu-adu. Ada ustaz lain dengan cian. Masuk surga bukan karena amal ustaz dia enggak. Awak masuk surga itu karena reda Allah. Awak masuk surga itu karena rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Kasih sayang Allah itu juga ada poin. Allah maki reda kalau awak tidak salah. Nali mau kali saya semalam, tidak bohong gitu. Kalau ada salah 5 kali saya semalam, yang jatuh wajib diwajibkan dari diri awak, kadapi semua reda Allah, itu hebat lana. Kadapi semua rahmat Allah dengan Ramadan, tidak ada. Kadapi semua rahmat Allah, gara-gara awak nak mengikuti pengajian, tidak mendengarkan keterangan ayat Allah. Aduh, makanya kalau ingin awak terjauh dari azab Allah, dari lanjutan ayat surat Taha ayat 123 sampai 127 kata Allah, wa man a'rada an zikri, dan siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, siapa yang berpaling dari Al-Quran,
Bapak yang dari Al-Quran pun kasino, ndak amua mengerjakan yang diperintah, malah yang dilarang yang dikerjakan. Allah larang memandiang, baik memandiang. Allah larang korupsi, baik korupsi. Allah larang bajudi, baik bajudi. Allah larang minum tua, baik minum tua. Itu kan, pembayur. Ikulah jadi larangan Allah, itu nanya kalian. Waman a'rada an zikri, siapa berpaling dari Al-Quran sebagai petunjuk hidup, fa inna lahu ma'isyatan dangka. Ini akan jaga oleh Allah kehidupan yang sempit. Bisa jadi sempit ekonomi, bisa jadi sempit hati. Mana yang parah sempit hati, itu sempit ekonomi. Sama-sama parah. Kalau orang sempit hati, sampai sini mana? Musaji ibu orang gereja itu nampak encik matu. Itu orang sampai hati. Nah, itu lah pemikiran menurut salah sensor. Kalau salah mana kita sudah kalau selesai. Salah kita joy. Pokoknya ibu kenapa akan jualan dia apa? Ada kerja kalau selesai dengar. Cuma kalau mencari lah salah. Kritik kerigan, kritik kemari. Kamu kadang makanya Allah larang janganlah kamu berbuat kebinasaan di bumi. Nama yang tak tayangnya lah berjalan menurut reda Allah biasalah. Jangan dikacau mulu. Eko orang banyak yang berhati berasiah membantunya. Orang yang benar-benar menegakkan kebenaran Allah tibonya. Aku salah. Ada salah kita hancur aja. Tak bagus. Sampai hati dia kena jauh dari Al-Quran. Bisa jadi dia sampai ekonomi. Payah saja duit. Lah payah mencari kerajaan yang kemari lah kerajaan nanti itu lebih dapat pagi lah, dapat pagi habis patang, dapat patang habis pagi. Ya cari terus Maka rusuh. Nah, senalah suah itu seandainya kan dapat pagi bisa waktu nukan petang lebih runtuh. Dan dapat itu kalau dapat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak bukan yang haram, bukan dari yang subhan. Kemudian wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari Al-Quran nanti di hari kiamat, di saat manusia berbangkit, nyo dibangkitkan dalam keadaan buta. Ada harapan nanti banyak orang yang dibangkitkan pada masa nanti butuh. Tak bisa mencari. Apa penyebab kamu tidak bisa mencari apa? Karena nyo berpaling dari petunjuk Al-Quran. Berpaling dari petunjuk Al-Quran. Sehingga protes Allah. Qala Rabbi lima asartani a'ma. Ya Allah, aku engkau bangkitkan ambo dalam keadaan butuh. Wa qad kuntu basira. Dulu ambo di dunia bukan butuh ya Allah, bisa mencari ya. Tarang aku ambo dulu di dunia, baru kini ambo dibangkitkan dalam keadaan buta. Kecil Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Bahwa orang-orangku dibangkitkan dalam keadaan butuh, kecil Allah, karena orangku dibacakan ayat Al-Quran itu tinggalan. Tidak terima. Begitu jauh-jauh Ustaz didatangkan dengan ilmu yang itu matang mempelajari bertahun-tahun. Didatang dibacalah ayat Al-Quran oleh Ustaz, dijalikanlah ayat Al-Quran oleh Ustaz. Jangankan ayat bukan diterima, malah Ustaz yang diserang. Benar, Ustaz yang diserang. Jadi dalam mengaji pun kelamaan ibu sunnah, makan kelamaan, lalu antara suah, kaya antara enak, itu sunnah. Itu sanang orang. Jangan kaji itu masalah-masalah yang membuat orang tersinggung. Kaji salah orang makan kelamaan, itu betul. Kaji salah orang makan antara lalu antara suah. Kalau itu kaji setuju orang setuju.
baik galak-galak, baik kosontan. Tapi kalau kaji yang tentang yang disampaikan Allah Subhanahu seluruh orang kebanyakan boleh orang-orang menang buang jiwanya dalam menerima Al-Quran, tentu kata cinta dan buang. Eko bahalo ayat Ustaz yang mengaji. Tapi kalau kenyataan kata Allah dalam surat Taha, siapa yang melupakan ayat Al-Quran sebagai petunjuknya, nyubuh selalu petunjuk itu menurut kata surah. Padahal kata Allah, kadzalika ataska ayatuna, dibacakan ayat-ayat kami kenyo panasitaha, malah tinggalkan. Ndak nyutaimu doh keterangan ayat-ayat Al-Quran itu. Wa kadzalika yauma tunsa, urang pun dimasukkan ke dalam neraka, diazabnya, dan orang kalau dia azab oleh Allah, Allah akan lupakan mereka. Pandiam boh. Kalau ganti pada masa dilupakan oleh Allah, kama kira tidak tolong. Kira-kira apa nak sampai tidak tolong daripada masa selain daripada Allah? Berbeda di dunia apa? Kalau di dunia apa, tidak bisa minta tolong kaya, ada suami. Tidak ada suami, ada orang sana. Tidak ada orang sana, ada tetangga. Malah orang minum ngejar, dan pikirin banyak. Dan ada orang sana kena kemajuan dan hati. Ada yang curang, pikirin semua. Mantunya mana? Ada orang tu. Baik. Basandaran kapiti. Sehingga orang sana sadara sadakan buang dengan campaan. Tidak ada orang kemajuan dan nanti. Campaan sebenarnya. Ada yang berpiti, ada yang dipiti dia. Kalau dunia, bisa betul. Kira-kira kalau di padang masalah lain ya berpiti. Lain ya betul ya tuan-tuan. Lain keluarga-keluarga yang didambakan, kawan-kawan yang didambakan ke dunia aku lain ya tuh nanti bertemu juga di padang masalah tu. Nak kawan tamu gel. Makanya awak tinggal di surang menangguhkan penderitaan di luar surang nanti di padang masalah. Siapa sampai berlindung dakwah sampai meminta, nak lain hanya Allah. Maka diungkapkan setiap dalam salat Maliki Yaumiddin. Apakah dunia Allah ada berkuasa? Berkuasa, tapi Allah beri waktu kebebasan. Di dunia Allah berkuasa, kalau berkuasa mana? Dia awak hidup dipelihara awak, dia awak sakit dan belum meninggal kembali kepada Allah, berkuasa Allah. Tapi Allah sikul dia awak fasilitas, dia awak tubuh yang lengkap, dia awak akal untuk berfikir, dia awak hati untuk malas surga, dia awak Al-Quran sebagai petunjuk, dia awak rezeki untuk modal duit. Akhirnya dengan tuan jawab amal itu dibawa seluruh fasilitas yang dia Allah untuk kebaikan atau untuk kecelakaan. Katakan contoh berdoa. Orang yang memilih untuk kebaikan, maka nyoba kaja-kajalah untuk melakukan ketaatan kepada Allah selagi hidup dengan tujuan seluruh amal melakukan dari kebaikan nantinya akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ulama yang memilih duit ambo siap masuk neraka. Ada orang itu. Walaupun tidak dikecek nak dalam mata itu orang banyak yang semua itu. Siap masuk neraka. Orang melaksanakan salat mendak, kan siap masuk neraka. Orang berasuh mendak. Orang mengenal pengajian mendak. Orang bersedekah mendak. Orang berzakat mendak. Amalan yang dilarang Allah itu buah kemajuan. Berarti dia menyatakan diri dengan cara juga saya siap masuk neraka. Mudah-mudahan jemaah anak-anak ini kuat jalan sampai seruman itu. Wa kadzalika nafsi man asrafa. Urang kok dilupakan nanti dia karena hidup di dunia terlalu melampaui batas. Kok bate-bate lah dijadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bate-bate itu melampaui. Siapa melampaui bate telah ditetapkan oleh Allah akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, walam yu'min bi ayati rabbih. Siapa saja yang tidak beriman dengan ayat Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran. Awak lain percaya Ustaz cuma mengamalkan tidak adul itu fasik kan. Anu mana?
Kurang lain jo percaya jo Quran. Kalau saya Quran itu perkataan Allah, tapi tidak mau mengamalkan. Kalau berdebat masalah kamu, ya sudah. Selesai itu semua. Tapi kalau masalah pengamalan diajak asroman nanti bawa kaya lah. Kambian bawa kaya lah. Tidak mau ya, mandur. Maya kambian pula mau mandi lah. Kalau tidak di pasukan enak mandi. Ma itu loh fitrah itu yang diciptakan oleh Allah SWT. Kamu waktu ma itu jangan. Diarahkan oleh Ustaz, dijalankan ayat Al-Quran. Dari mula ayat Al-Quran Pak, buktikan masalah percaya dengan Al-Quran, amalkan ayat Al-Quran itu. Mudah-mudahan orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, ini akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak beriman dengan ayat Al-Quran, tidak membuktikan dengan ketaatannya kepada Allah, wala'adzabul akhirah asaddu wa abqa. Nanti orang itu disediakan begini azab di akhirat, azab itu sampai kare, insyaallah. Di akhirat itu azab sampai kare dan kekal. Nama nanda pejata di azab nanti di pada asar di akhirat. Awak tidak bisa istirahat, tidak bisa istirahat. Itu membangunlah pada masalah doa indah idui indah mati. Indah idui tidak pernah masuk sana. Indah mati awak tetap itu. Cuma dia dapat tahu. Anjua tubuh dibantu tubuh yang baru. Anjua tubuh dibantu tubuh yang baru. Anjua tubuh dibantu tubuh yang baru. Sampai bila? Sampai api dosa menawak buat bakat di dunia. Amat benar selagi ada kesempatan oleh Allah untuk taubat, untuk istighfar, untuk beribadah, untuk mengamalkan Al-Quran. Mari kita amalkan Al-Quran dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan nanti di akhirat mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.